Terpuji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam acara Siraman Rohani Pagi bersama penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Ya, tema kita pada hari ini adalah tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dapat menyebabkan kecanduan atau adiksi. Definisi lain menyebutkan bahwa narkotika memiliki suatu hal yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri serta menimbulkan efek samping stupor atau bengong yang bisa digunakan sebagai bahan pembius. Nah, dalam definisi ini dijelaskan bahwa narkotika sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan medis. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa narkotika merupakan obat yang mampu memberi efek tenang pada saraf, dapat menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan rasa ingin tidur atau rasa mengantuk, serta dapat menimbulkan rangsangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun dampak dari penyalahgunaan narkoba, yang pertama, meningkatkan gangguan jantung, yang kedua dapat memicu gangguan kesuburan, yang ketiga dapat menyebabkan dehidrasi akibat ketidakseimbangan elektrolit, yang keempat meningkatkan resiko serangan panik, yang kelima mengakibatkan kualitas hidup terganggu, yang keenam menyebabkan kerusakan pada otak jika digunakan dalam jangka panjang, yang ketujuh turunnya kesadaran bahkan bisa menyebabkan hilang ingatan, dan yang terakhir yang paling fatal yaitu bisa menyebabkan kematian. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Hal ini menggambarkan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Sehingga ini membutuhkan perhatian dan kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat supaya dapat menanggulangi serta mencegah peredaran narkoba agar tidak semakin meluas. Nah, bagaimana pandangan ajaran Kristen terhadap penyalahgunaan narkoba? Rasul Paulus menulis di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 berbunyi demikian, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Nah, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Roh Allah yang kudus. Kudus artinya suci dan tidak tercemar. Karena itu, karena kita telah ditebus oleh Tuhan dan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Allah. Jadi kita perlu menjaga, merawat tubuh kita dengan baik supaya tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga tubuh kita yaitu dengan menjauhi narkoba karena dampak negatif yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari bahaya narkoba. Yang pertama, kita perlu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui ibadah dan doa. Selanjutnya yang kedua, kita harus mengenali masalah yang sedang kita alami. Kita harus sadari bahwa kita butuh bantuan. Hal ini sangat penting karena ini merupakan suatu keberanian dan kesadaran diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, kita harus mencari dukungan
berbicaralah dengan orang yang kita percayai. Lalu yang keempat, mari bangun pola hidup sehat. Lalu yang kelima, hindari lingkungan yang mendorong penggunaan narkoba. Karena lingkungan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.